Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Afarian Putra. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen proses 2. Penjelasan materi ini saya awali dengan menjelaskan mengenai implementasi proses. Setiap proses yang dinyatakan dan dicatat pada sistem operasi di beragam tabel, diantaranya pertama ada tabel memori, kedua ada tabel I/O, ketiga ada tabel berkas, dan keempat ada tabel proses. Pertama saya bahas dulu mengenai tabel memori. Tabel memori ini menjaga keutuhan antara memori utama dan memori sekunder. Di mana dalam tabel memori ini berisikan informasi pertama mengenai alokasi memori utama yang dipakai proses, kedua alokasi memori sekunder yang dipakai proses, ketiga atribut segmen memori utama dan sekunder, dan keempat adalah informasi-informasi lain yang digunakan untuk pengelolaan memori. Selanjutnya saya bahas mengenai tabel I/O, di mana tabel I/O ini pada waktu digunakan proses tertentu dijaga agar tidak digunakan proses lain. Tabel I/O ini berisikan informasi mengenai pertama status operasi I/O, kedua lokasi memori utama, ketiga transfer data dengan perangkat I/O. Yang selanjutnya yang saya bahas yaitu tabel berkas. Tabel berkas ini tabel yang berisi informasi mengenai ekstensi berkas, lokasi pada memori sekunder, status saat itu, dan atribut berkas lainnya. Oke, selanjutnya tabel terakhir yang akan saya bahas yaitu tabel proses, di mana pada tabel proses ini mengelola informasi proses pada SO, yang mana informasinya itu berisi informasi ruang alamat atau proses image, yang diantaranya ada data pemakai, program pemakai, stack system, dan PCB atau proses control back. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu proses control back atau PCB. PCB ini terbagi atas dua pembagian, yaitu ada pertama elemen informasi pada PCB. Elemen informasi pada PCB ini terbagi atas tiga kelompok, yaitu ada identifikasi proses, terus ada informasi status proses, dan yang ketiga ada informasi kendali proses. Dan yang kedua yaitu ada identifier numerik. Identifier numerik ini berisikan informasi mengenai identifier proses yang menciptakan, dan identifier pemakai. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu informasi kendali proses. Informasi kendali proses ini terbagi atas beberapa macam, yaitu pertama ada informasi penjadwalan dan status, di mana ini berisikan tentang pertama ada status proses, prioritas, informasi berkaitan dengan penjadwalan, dan kejadian. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada penstrukturan data, yang ketiga ada komunikasi antar proses, yang keempat ada kewenangan proses, yang kelima ada manajemen memori, keenam ada kepemilikan dan utilitas resource, di mana pada kepemilikan dan utilitas resource itu ada berkas yang dibuka, pemakaian pemroses, dan pemakaian sumber daya lainnya. Oke, selanjutnya yang saya bahas yaitu mengenai informasi status pemroses. Informasi status pemroses itu ada tiga. Pertama ada terdiri dari register-register pemroses. Kedua ada ketika running dilakukan berada di register-register. Ketiga, ketika proses diinterupsi, semua informasi akan disimpan dan dikembalikan ketika proses dieksekusi kembali. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu penjadwal atau schedulers. Penjadwal atau schedulers ini terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu ada long term scheduler atau job scheduler, dan yang kedua yaitu ada short term scheduler atau SPU scheduler. Oke, pertama yang saya bahas yaitu long term dulu. Dimana long term ini memilih program yang akan di-load dan berada di ready queue. Dan dia itu tidak sering terjadi atau proses atau job baru, dan kemungkinan long term ini dipindahkan dari memori ke disk. Selanjutnya yang kedua yang akan saya bahas yaitu short term scheduler. Dimana short term scheduler ini memilih proses yang telah berada di ready queue dan sering terjadi dan bahkan dikenal dengan context switch process. Oke, selanjutnya akan saya bahas yaitu operasi-operasi pada proses. Ada 9 macam operasi pada proses, yaitu diantaranya pertama ada pembuatan proses atau process creation, yang kedua ada terminasi proses atau penghancuran terminasi, yang ketiga yaitu penundaan proses, yang keempat lanjutan proses kembali, yang kelima pengubahan prioritas proses, yang keenam pemblokiran proses, yang ketujuh membangun proses, yang kedelapan menjadwalkan proses, dan yang kesembilan yaitu komunikasi dengan proses lain. Oke, materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu kejadian yang memicu pengalihan proses. Jadi ada beberapa kejadian yang memicu pengalihan proses, yaitu pertama ada interupsi sistem, yang kedua ada trap, dan yang ketiga ada supervisor call. Oke, kita bahas dulu mengenai interupsi sistem.
Interupsi sistem ini disebabkan oleh kejadian eksternal dan tak bergantung pada proses yang saat itu sedang running. Contohnya, selesainya operasi I/O. Ada beberapa tipe interupsi, yaitu pertama ada interupsi clock, kedua ada interupsi I/O, dan yang ketiga yaitu page memory fault. Oke, interupsi clock ini ialah SO atau penjadwal menentukan apakah proses yang sedang running telah mengeksekusi selama jatah waktunya. Yang kedua, yaitu peralatan I/O melakukan interupsi meminta layanan SO. Yang ketiga, page memory fault, di mana page memory fault ini pemroses menemukan pengacuan alamat memori mana yang tidak terdapat di memori utama atau fisik. SO segera memerintahkan untuk mengambil page yang terdapat alamat yang dimaksud untuk dipindah ke memori utama. Oke, kejadian memicu pengalihan proses yang kedua yaitu ada trap. Trap ini, pengalihan prosesnya itu terjadi pada saat interupsi karena terjadinya kesalahan atau kondisi-kondisi pengecualian yang dihasilkan pada proses running, seperti usaha-usaha ilegal dalam mengakses sebuah berkas. SO menentukan terlebih dahulu apakah kesalahan yang dibuat fatal. Kalau seandainya iya, maka proses disingkirkan dan terjadilah pengalihan proses. Dan kalau seandainya tidak, maka tergantung sifat kesalahan dan rancangan SO, kemungkinan yang dilakukan adalah menjalankan prosedur pemulihan. Saat terjadi threat, mungkin akan terjadi pengalihan proses atau melanjutkan proses itu. Nah, selanjutnya kejadian memicu pengalihan proses yang terakhir atau ketiga, yaitu supervisor call. Supervisor call ini merupakan panggilan meminta atau mengaktifkan bagian-bagian SO. Contohnya, proses pemakai running meminta layanan I/O seperti membuka berkas. Tahap-tahap terjadinya pengalihan proses. Ada beberapa tahap. Pertama yaitu simpan konteks pemroses termasuk register PC dan register-register lain. Yang kedua, perbarui PCB proses yang running. Yang ketiga, pindahkan PCB proses ke senarai yang cocok. Yang keempat, pilih satu proses lain untuk dieksekusi sesuai jadwalnya. Yang kelima, perbarui PCB proses yang dipilih. Yang keenam, perbaiki struktur-struktur data manajemen memori. Dan yang ketujuh yaitu kembalikan konteks pemroses dengan konteks simpanan yang memberitahu konteks proses terakhir saat dialihkan tadi. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.